Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, awalan mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Siang hari ini kita bisa merasakan bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesanggupan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan langkah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Salawat serta salam kami sanjungkan ke tangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok hari kelak kemudian. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini di mana kita duduk bersimpuh menghadap satu arah niat yang sama, tepat sekali suasana seperti ini, suasana hening seperti ini, kita niat untuk meningkatkan tingkat ketakwaan yang sudah kita miliki. Karena kita yakin bahwa takwa yang kita miliki itulah mampu mengantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan judul khutbahnya, orang yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Judul tersebut diilhami satu ayat Al-Quran yang sudah khatib baca dalam mukadimah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sidang Jumat yang berbahagia, siapa saja yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Kalau kita suasana seperti ini, rasanya kita berani mengklaim bahwa kita adalah bisa terhindar dari siksaan-siksaan Allah, karena dari perilaku kita sekarang ini sedang beribadah. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid ini, siapa yang berani mengklaim itu? Karena di sanalah banyak sekali cobaan-cobaan, gangguan-gangguan yang membuat kita akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Allah ngasih tahu kita lewat Al-Quran, betul-betul akan aku lemparkan, kata Allah. Akan aku lemparkan. Dalam marahnya Allah, zara'na di jahannama, ke siksaan-siksaan jahannam. Katsiran minal jinni wal ins, dengan jumlah yang banyak. Minal jinni wal ins, dari kelompok jin dan manusia. Kalau ayat ini ditutup dari sini, diberhentikan di sini, kita termasuk yang akan dilemparkan Allah di dalam siksaan-siksaannya. Karena kita termasuk kelompok manusia-manusia dengan jumlah yang banyak.
Sidang Jumat yang berbahagia. Tapi manusia yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? Lahum qulubun, kata Allah, yaitu kelompok manusia yang mempunyai hati yang diberikan karunia Allah berupa hati. Qalbun qulub, berupa hati. Juga sama kalau ayat ini diberhentikan di sini termasuk kita. Karena kita ini adalah kelompok manusia yang dikaruniai Allah berupa hati. Tapi hati yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? La yafqahuna biha, hati yang tidak mampu memahami kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama ini adalah kita untuk perenungan bagaimana anugerah Allah yang diberikan kepada kita berupa hati ini mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Di luar sana banyak sekali kebenaran-kebenaran yang ada. Bagaimana hati kita mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran itu. Ini yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa hati ini adalah milik kita. Lewat mimbar yang mulia ini, untuk perenungan kita, hati kita selama ini mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran. Itu juga yang tahu adalah diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia. Allah meneruskan ayat ini, walahum a'yunun, kelompok jin dan manusia yang mempunyai mata, dikaruniai Allah berupa mata. Kalau juga ayat ini diberhentikan di sini termasuk kita yang akan dilemparkan Allah ke dalam siksaan-siksaannya, karena kita yang termasuk kelompok manusia yang diberikan alat penglihatan. Tapi mata yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? Allah meneruskan, la yubsiruna biha, mata yang tidak mampu melihat kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia. Kita dianugerahi Allah berupa mata ini mampu tidak untuk melihat kebenaran? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Mata yang bisa melihat kebenaran itu seperti apa? Mata yang tidak bisa melihat kebenaran itu seperti apa? Misalnya kita sedang jalan-jalan di pantai yang indah sekali, mata kita melihat langsung pemandangan-pemandangan yang indah ciptaan Allah itu berupa gelombang-gelombang yang berkejar-kejaran. Mata kita melihat langsung. Kemudian apa reaksi kita melihat itu? Kalau hati kita juga berbicara, ciptaanmu indah sekali ya Allah, apalagi kau. Kalau kita bisa melihat itu, kemudian hati kita kemudian berbicara bahwa kita adalah mengagumi keagungan Allah, maka mata kita bisa melihat kebenaran. Tapi kalau mata kita melihat seperti itu, pemandangan yang indah itu tidak mempunyai arti apa-apa, maka mata itu tidak mampu untuk melihat kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang tahu bagaimana mata itu bisa melihat kebenaran, yang tahu adalah diri kita. Karena itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sidang Jumat yang berbahagia. Allah meneruskan ayat ini, walahum adhanun, dari kata udhun. Kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa telinga. Kalau ayat ini ditutup di sini juga termasuk kita yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya, karena kita kelompok manusia yang dikaruniai Allah, diberikan karunia Allah berupa telinga, alat pendengar. Telinga yang mampu untuk mendengarkan kebenaran itu seperti apa? Dan telinga yang tidak mampu untuk melihat kebenaran itu seperti apa? Subuh hari azan dikumandangkan dari arah masjid, musola sekeliling rumah kita.
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Suara itu jelas sekali yang dikumandangkan di arah masjid, di arah musola, di sekeliling di rumah kita, dekat rumah kita, kemudian masuk ke kamar kita, kita tangkap dari pendengaran kita bahwa itu adalah suara azan, bahwa itu adalah suara panggilan untuk ibadah. Bagaimana telinga kita ketika setelah mendengarkan itu, apakah kita siap-siap untuk mempersiapkan ibadah di hadapan Allah? Kalau telinga kita setelah mendengar itu kemudian mempersiapkan untuk ketemu dengan Allah, untuk bisa komunikasi dengan Allah, maka telinga itu mampu untuk mendengarkan kebenaran. Tapi kalau malah telinga kita mendengarkan suara itu malah merasa terganggu dari tidurnya, maka telinga itu tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Yang tahu adalah diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang diberikan oleh Allah anugerah berupa hati. Kalau yang tidak, hatinya tidak mampu untuk memahami kebenaran, diberikan mata tidak mampu untuk melihat kebenaran, diberikan telinga tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Orang yang seperti itu diklaim oleh Allah, ulaika kal an'am. Orang seperti itu persis kayak binatang. Persis kayak binatang. An'am itu binatang berkaki 4 yang besar-besar. Ini Allah yang berikan predikat. Kalau kita, hati kita tidak mampu untuk memahami kebenaran, mata kita tidak mampu untuk melihat kebenaran, telinga kita tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran, maka kita sama dengan binatang. Karena ini predikat yang Allah berikan kepada kita, ulaika kal an'am. Allah meneruskan ayat ini, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Orang seperti itu karena orang itu lalai. Sidang Jumat yang berbahagia, perenungan Jumat inilah untuk kita sekalian, untuk introspeksi bagaimana 3 karunia Allah berikan kepada kita ini, mampu tidak untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran. Ini yang tahu adalah diri kita. Sidang Jumat rahimakumullah, semoga sedikit yang kami sampaikan, yang sampaikan khatib ini manfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala man qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nuril Islam wa nuril ihsan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha